Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Syukurnya tak ada yang Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'd. Ya ma'asyiral ikhwah wal akhwat, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas segala kebaikan ini. Kumpulnya kita di forum ini juga patut untuk kita syukuri. Mudah-mudahan dengannya menjadi sebab Allah angkat derajat kita, Allah jadikan kita antara hamba-hambanya yang menunaikan ibadah sesuai dengan yang diinginkan, sesuai dengan yang disyariatkan oleh Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sekian nikmat anugerah yang lain juga yang senantiasa layak kita ingat atau selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Salawat serta salam mari kita buka pertemuan kita untuk Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lanjutkan kembali pembahasan dari kitab Al-Fiqhul Muyassar dalam pembahasan tentang tata cara sholat sesuai dalil. Rukun yang ke-12 ya, yang ke-11 ya. Rukun yang ke-11 kata penulis at-tasyahhudul akhir. التشهد الأخير لقول ابن مسعود رضي الله عنه كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد السلام على الله من عباده وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا السلام على الله ولكن قولوا التحية لله فدل قوله صلى الله عليه وسلم قبل أن يفرض ala annahu fardun. Rukun yang ke-11 kata penulis yaitu tasyahud akhir. Dan tambahkan catatan ikhwan, yang dimaksud dengan rukun ke-11 ini adalah bacaannya, zikirnya, bacaan tasyahudnya, itu yang diinginkan. Dan ini diperjelas dengan dalil yang dikatakan oleh penulis hadis Ibnu Mas'ud. Kata beliau radhiyallahu anhu, kami dulu membaca sebelum diwajibkan kepada kami di saat tasyahud, assalamu ala Allahi min ibadi, ya, keselamatan bagi Allah dari hamba-hambanya. Di sini telah kita bahas ya di kajian tauhid. Berarti yang diinginkan di sini adalah bacaannya, paham ya? Adalah bacaannya. Dan jelas sekali sisi rukunnya, sebab Ibnu Mas'ud mengatakan sebelum difardukan kepada kami, fardu. Itu dikatakan dalam bahasa Arabnya oleh Ibnu Mas'ud dengan yufrad. Ya. Dan itu maknanya fardu. Dan rukun lebih tepat untuk memahami kata tersebut. Kemudian kata faqala Nabi, kata penulis Nabi SAW juga bersabda, ya, menjawab ucapan Ibnu Mas'ud tersebut, jangan katakan assalamu ala Allah. Ya, semoga keselamatan bagi Allah. Ya, tapi ucapkanlah at-tahiyyatu lillah. At-tahiyyat lillah, ya. Pemuliaan, pengagungan dan penghormatan bagi Allah dan seterusnya. Kata penulis, maka riwayat dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu tersebut dalam ucapan beliau sebelum diwajibkan, ya, yufrad, ya, dari kata fardhu, ya. Dan ini yang membedakan antara wajib dengan fardu. Sebab kalau kata wajib niscaya kalimatnya dalam bahasa Arab ya wajib yujibu. Tapi Ibnu Mas'ud tidak mengatakan kalimat wajib atau yujibu, tapi beliau mengatakan fardhu yufrad, menunjukkan bahwa ini adalah rukun dari rukun salat. Dan ini poin ke-11 hadirin, ada beberapa hal yang perlu kita tambahkan ya, terkait dengan rukun yang ke-11 ini. Sekali lagi saya tekankan, yang diinginkan rukun 11 ini apa ikhwan? Bacaan tasyahud. Ya, duduknya itu nanti di rukun selanjutnya.
Kita akan bahas beberapa poin terkait dengan rukun yang ke-11 ini. Ini membaca zikir di saat tasyahud akhir. Dan yang ini kan sila tasyahud akhir. Ini kan sila tasyahud akhir. Ya, bukan tasyahud awal di salat yang memiliki 2 tasyahud. Ya, sebab tasyahud awal nanti masuk ke kategori yang wajib. Ya. Jadi dia tasyahud akhir di salat yang memiliki 2 tasyahud atau 1 tasyahud. Pada tasyahud akhirnya, ya, hukumnya adalah rukun salat tersebut. Paham ya Pak? Kalau maghrib yang ada 3 rakaat dan padanya 2 tasyahud, yang ingat sini tasyahud yang mana? Yang kedua, ya. Kalau subuh, yang mana diinginkan? Ya tentunya cuma 1 tasyahud ya. Baik. Jadi yang diinginkan adalah tasyahud akhirnya. Dan bacaannya adalah itu tadi diisyaratkan oleh penulis. Saya yakin insyaallah teman-teman juga sudah menghafal ya bacaan tahiyat. Apa ya Pak? At-tahiyyatu lillahi, terus was-salawat wat-thayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sampai di sini yang diinginkan dengan tahiyat abduhu ya, wa rasuluh. Jadi sampai di situ itulah yang diinginkan dengan tahiyat. Jadi bedakan tahiyat dengan salawat. Setelah ini kosong salawat, dan itu salawat bukan termasuk tahiyat. Paham ya Pak? Salawat punya pembahasan tersendiri dan nanti akan saya singgung setelah ini. Yang ingin saya tekankan bahwa yang disebut dengan bacaan tasyahud atau tahiyat dari at-tahiyyatu lillah sampai abduhu wa rasuluh, itu yang diinginkan dengan tahiyat. Ya, adapun salawat itu penyebutannya tersendiri, salawat, dan pembahasan juga tersendiri. Paham ini? Paham di sini? Jadi sekali lagi, poin yang ke-11 ini disebut oleh penulis tasyahud akhir. Maksudnya apa? Bacaannya. Bacaannya itu sampai mana? Dari mana sampai mana? At-tahiyyatu lillah sampai abduhu wa rasuluh. Paham di sini? Itulah yang diinginkan dengan poin yang 11 ini. Paham di sini, Pak? Paham tidak? Nah, saya akan tambahkan beberapa catatan penting terkait dengan hal ini. Pertama, terkait dengan bacaan ya, tahiyat tersebut. Yang kita baca ini adalah doa atau zikir tahiyat berdasarkan hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala yang muttafaq alaih, diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dan riwayat tadi adalah riwayat yang paling sahih, disepakati akan kesahihannya, tidak ada kritikannya oleh para ulama ahli hadis dan ahli fikih. Ya, yang tadi kita baca. Makanya para ulama banyak-banyak ketika menjelaskan tentang tahiyat, paling pertama mereka sebutkan hadis ini. Hadis Ibnu Mas'ud yang muttafaq alaih ini. Oleh karena itulah saya akan jelaskan beberapa riwayat yang memang terjadi khilaf di antara para ulama terhadap riwayat-riwayat selain riwayat ini. Pertama, adanya lafaz yang berbeda. Ya, mungkin antum juga membaca lafaz tersebut, at-tahiyyatu lillah was-salatu wat-thayyibatu assalamu alayka, ay assalamu ala nabi. Ya, bukan assalamu alayka, tapi assalamu ala nabi. Ini pembahasan pertama terkait pada lafaz assalamu alayka atau assalamu ala nabi. Bisa putus itu. Ya, ini pembahasan yang pertama untuk doa pada lafaz assalamu alayka atau assalamu ala nabi. Assalamu alayka atau assalamu ala nabi. Hadirin ikhwan dan akhwat rahimani wa rahmatullah, yang rajih dalam masalah ini wallahu ta'ala alam bis-shawab, bahwa
alaika ayyuhan nabi itu yang lebih kuat. Itu yang lebih kuat secara periwayatan dan secara pendalilan. Secara periwayatan dan secara pendalilan. Untuk lafaz yang assalamu ala nabi, assalamu ala nabi, ya, ada kan yang baca itu? Ada ya? Hah? Assalamualaikum semua. Kalau Syekh Al-Albani rahimahullah mensahihkan hadisnya, ya, karena memang secara periwayatan hadis dengan lafaz assalamu ala nabi wa rahmatullahi wabarakatuh terjadi silang pendapat akan kesahihannya. Ya, yang assalamu ala. Ikhwan paham bahasanya? Paham ini? Ya. Dengan lafaz yang lafaz assalamu ala nabi terjadi silang pendapat akan kesahihannya. Ya. Seandainya sahih riwayatnya, maka para ulama menjelaskan bahwa dengan lafaz assalamu ala nabi ini adalah ijtihadnya Ibnu Mas'ud. Ijtihadnya Ibnu Mas'ud, bukan yang datang dari Nabi. Dan ijtihad ini disimpulkan oleh para ulama karena memang Ibnu Mas'ud mengucapkannya, mengisyaratkan itu ijtihad beliau dalam riwayat. Ibnu Mas'ud mengatakan, ya, ketika beliau ditanya bagaimana bersolawat kepada Nabi, kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, "Kunna naqulu qabla wafatin Nabi sallallahu alaihi wasallam." Kami mengucapkannya, ya, sebelum wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, assalamu alayka ayyuhan nabi. Dan setelah meninggalnya beliau, kami ucapkan assalamu ala nabi. Kata Ibnu Mas'ud. Paham? Nah, ucapan Ibnu Mas'ud ini mengisyaratkan bahwa ini adalah ijtihad. Tahu ijtihad? Kesimpulannya beliau. Paham ya? Kan kata Ibnu Mas'ud, kami sebelum Nabi wafat mengucapkan assalamu alaika. Setelah Nabi meninggal, kami mengucapkan assalamu ala nabi. Ala. Jadi seakan-akan Ibnu Mas'ud membedakan kata alaika dengan ala nabi. Tahu bedanya? Rasulullah. Di bangku sendiri. Bangku. Jangan. Ada dua lafaz. Yang pertama assalamu alaika. Ya. Yang kedua assalamu ala nabi. Paham ini? Ini tulisan orang cepat. Ya, begitu. Paham ya? Jadi perbedaannya di mana tahu? Perbedaan di mana tahu? Alaika dengan ala nabi. Ini dengan ini. Ya. Ibnu Mas'ud menjelaskan dalam riwayat yang saya bacakan, sebelum Nabi meninggal, mereka membaca kata Ibnu Mas'ud dengan lafaz ini. Seakan-akan membedakan bahwa kalau assalamualaikum langsung karena Nabi masih hidup. Kalau ala ini kan nggak langsung. Ya. Apa artinya? Semoga keselamatan bagi Nabi. Kalau ini bagi engkau. Ya, jadi seakan-akan Ibnu Mas'ud membedakan lafaz ini untuk Nabi masih hidup, ini untuk Nabi setelah Nabi meninggal, wafat. Paham? Ucapan atau penjelasan Ibnu Mas'ud inilah yang disimpulkan oleh para ulama bahwa itu ijtihad beliau. Paham? Sebagai ulama mengatakan tidak. Ibnu Mas'ud mungkin berijtihad dalam masalah salat. Hanya sebagai ulama mengatakan tetap bahwa ini maksur dari Nabi. Tapi sebenarnya ucapan Ibnu Mas'ud sangat tegas sekali mengisyaratkan bahwa itu ijtihad beliau. Di mana kata Ibnu Mas'ud, kami sebelum Nabi meninggal mengatakan assalamu alaika. Lalu setelah beliau meninggal kami mengucapkan assalamu ala nabi. Kalau seandainya
riwayatnya ini adalah ajaran Nabi. Tentu ucapan Ibnu Mas'ud adalah waktu Nabi sebelum meninggal, Nabi mengajarkan kami Assalamualaikum, dan setelah beliau meninggal, Nabi mengajarkan kami Assalamualaikum. Tapi tidak ada kalimat itu. Bisa dipahami? Maka ini sangat tegas sekali untuk mengisyaratkan ini adalah ijtihadnya Ibnu Mas'ud. Ini alasan pertama. Alasan yang kedua, yang paling kuatnya untuk para ulama jumhur, kebanyakan para ulama yang mengatakan bahwa untuk doa zikir tahiyyat tetaplah Assalamualaikum. Hadis yang muttafaq alaih, disepakati kesahihannya, tidak ada kritikan, karena ada riwayat Umar bin Khattab yang menyelisihi riwayat Ibnu Mas'ud ini. Seandainya tidak ada riwayat Umar, cuma ada riwayat Ibnu Mas'ud ini, seandainya Ibnu Mas'ud mengatakan dua ini, perbedaan lafaz ini, seandainya cuma itu ada riwayat, maka bisa jadi ini menjadi hujjah, menjadi dalil. Karena perbuatan, ucapan, takrir sahabat bisa menjadi dalil. Kapan? Bila tidak ada yang menyelisihi penjelasan sahabat tersebut, yang tidak ada perbedaan dengannya. Ketika ada perbedaan, maka para ulama akhirnya mengkompromikan, menelaah kembali. Baik, kadang secara mana yang lebih dahulu, kadang secara mana yang lebih utama, kadang secara mana yang lebih kuat menurut riwayat. Para ulama hanya mengkompromikan dengan alat-alat seperti ini. Bisa dipahami? Seperti hadis tentang i'tikaf. Hudzaifah bin Yaman mengatakan bahwa tidak ada i'tikaf kecuali 3 masjid. Diselisih oleh Ibnu Mas'ud. Bahkan Ibnu Mas'ud mengatakan, la'allaka, sepertinya engkau terlupakan wahai Hudzaifah. Itu oleh Ibnu Mas'ud. Berarti ada riwayat dari para sahabat yang kontradiksi. Sekarang jika ada beberapa riwayat yang datang dari bahkan dilemahkan oleh para ulama, yang benarnya kompromikan semua hadis tentang Al-Fatihah bukan dalilnya dari hadis al-musii'u sholatuhu, adalah hadis lain yang muttafaq alaih riwayat Bukhari dari Ubadah bin Samit dan selainnya, dengan tegas Nabi mengatakan la sholata. Paham? Tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Lalu bagaimana memahami hadis al-musii'u sholatuhu? Kemungkinan belum saatnya Nabi melihat orang tersebut, mungkin ya, kemungkinannya adalah orang tersebut masih jahil, maka diberikan yang mudah bagi dia. Sebagaimana syariat itu dia datang dengan bertahap, dikit demi sedikit. Paham teman? Ya, maka dikompromikan. Jangan dihilangkan hadis-hadis yang lebih kuat. Paham sampai di sini? Paham teman? Baik, maka hukumnya bersolawat adalah rukun. Ini yang kuat. Baik, selanjutnya, kalau begitu pembahasan kita adalah tentang solawat. Apa bacaan solawat? Inilah yang dikenal dengan solawat Ibrahimiyah di saat tasyahud akhir. Solawatnya dikenal dengan istilah solawat Ibrahimiyah. Ya, dalam hadis dari Ka'ab bin Ujrah. Ya, Ka'ab bin Ujrah, ya. Dalam lafaz Imam Bukhari dan juga yang datang dalam Imam Muslim. Nabi SAW ya di situ ditanya oleh sahabat ya dari Ibnu Mas'ud dan selainnya. Nah, ini sebenarnya dari beberapa sahabat. Pertama dari Ka'ab bin Ujrah, yang kedua dari Abu Sa'id, yang ketiga dari Abu Humaid, yang keempat dari dari Abu Mas'ud Al-Ansari dan selain mereka. Bisa dikatakan hadisnya hadis yang mutawatir. Nabi SAW mereka berkata, An-Nabi SAW qila lahu amarana Allah wa nusalli 'alaika. Ya. Allah memerintahkan kami untuk bersolawat kepadamu. Nah, di sini ada kalimat perintah. Ini juga sisi pendalilan para ulama mengatakan rukunnya. Paham sini hadirin? Kita harus tahu, ya, karena hukum rukun, wajib, sunnah itu kan konsekuensinya beda. Ya, ya tidak. Makanya harus dipastikan ini hukumnya rukun kah, wajib kah, atau sunnah. Karena konsekuensinya beda. Ya, dan itu berfaedah bagi kita. Di saat-saat tertentu kita butuh untuk mana yang harus kita dahulukan. Paham ya? Jadi ada orang yang sholat dia menyalahkan imamnya. Terlalu cepat imamnya, padahal sedang-sedang aja. Yang salah antum terlalu banyak membaca. Doa istiftah antum baca yang panjang,
baca lagi banyak lah setelah Fatihah ulang, baca lagi suratnya. Nah, ini salahnya tuh, bukan salah imam benar. Jadi kalau kita mendapatkan imam yang cepatnya masih logis gitu ya, ya udah tinggalkan yang sunnah-sunnah. Amalkan aja yang fardu atau yang wajib kalau bisa. Kalau enggak, ya sudah cukupkan dengan rukun. Nah, ini nggak akan bisa kita bersikap seperti ini tanpa ilmu. Tanpa ilmu kita nggak akan bisa. Ya, oleh karena itu penting mengetahui mana yang rukun, mana yang wajib, mana yang sunnah. Kata beliau, amarana Allah an nusalli 'alaika, fa kaifa nusalli 'alaik? Allah telah memerintahkan kami untuk bersolawat kepadamu, lalu bagaimana kami bersolawat kepadamu? Nabi bersabda, qulu, ucapkanlah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid. Ini salah satu lafaz. Ada lafaz yang lain, dan itu insyaallah antum semua sudah hafal. Oke. Kita nggak merinci lafaz doa salawat satu persatu karena itu mudah, insyaallah antum gampang nyarinya. Satu pembahasan lagi tentang lafaz sayyidina dalam salawat ini. Ya. Hadirin yang saya hormati dan saya muliakan, dari semua riwayat yang datang tentang pengajaran bagaimana cara bersolawat kepada Nabi di saat duduk tasyahud akhir, semuanya yang datang dari Nabi langsung. Ya, ada hadis Abu Hurairah, ada hadis Ibnu Mas'ud tadi, ada hadis Ibnu Ujurah, dan ada sahabat yang lainnya. Tidak ada dengan lafaz sayyidina. Tidak ada dengan lafaz sayyidina. Maka kita terangkan ya untuk seluruh kaum muslimin. Yang pertama, kita semua sepakat bahwa Nabi kita yang besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sayyid bagi kita. Sayyid bagi kita. Sayyid apakah bermakna junjungan, apakah bermakna pimpinan, apakah bermakna tauladan, karena itu di antara makna-makna sayyid. Sebab Nabi sendiri mengatakan hal tersebut dalam riwayat, "Ana sayyidu waladi Adam yaumil qiyamah." Saya adalah sayyidnya anak cucu Adam pada hari kiamat, wala fakhar, dan bukan kesombongan dalam masalah ini. Nabi sendiri katakan dia adalah sayyid, maka kita pun mengikuti hal tersebut. Ya, dan ternyata dalam beberapa riwayat Nabi juga memberi gelar sayyid kepada para sahabat. Di antaranya kepada sahabat ya beliau radhiyallahu ta'ala anhu kepada Hasan bin Ali, cucu beliau Hasan bin Ali. Ibnu hadza sayyid, cucuku ini sayyid. Dan beliau juga gelari sahabat Sa'ad ibn Mu'adz, qumu ila sayyidikum, berdirilah kalian untuk sayyid kalian Sa'ad bin Mu'adz. Ya. Kalau para sahabat digelari sayyid oleh Nabi, maka tentunya Nabi lebih layak lagi untuk kita beri gelar dengan sayyid. Paham sampai di sini? Maka tentang gelar sayyid bagi Nabi kita semua sepakat. Tidak ragu. Kenapa kita tidak terangkan hal ini? Karena jangan sampai salah memahami bahwa kita tidak menggelari Nabi sayyid. Tidak. Permasalahan kita spesifik. Ya, yaitu tentang salat. Inilah jawaban kita selanjutnya kepada seluruh kaum muslimin. Ya. Kita perhatikan para ulama, kita kan para ulama, para ulama yang mengatakan di saat salawat kepada Nabi, di saat tasyahud akhir dengan lafaz sayyidina, ternyata mereka berdalil dengan dalil-dalil berupa hadis yang bersifat umum. Seperti tadi dalil yang saya sebutkan, ana sayyidu waladi bani Adam, saya sayyidnya anak cucu Adam. Ini adalah hadis-hadis yang bersifat umum. Sementara pembahasan kita spesifik, khusus. Nah, kalau qadiyahnya, kalau kejadiannya adalah begini, ada dalil umum dalam sebuah permasalahan, tidak ada dalil khusus, maka tentu kita mencukupkan dengan dalil umum tadi. Pasal paham? Tapi bila pada permasalahan tersebut ada dalil khusus, maka wajib bagi kita untuk berdalil dengan dalil-dalil yang khusus tersebut.
Paham sampai sini? Paham sampai sini? Ya, maka seperti misalnya Nabi dalam hadis melarang sholat di waktu menjelang terbitnya matahari. Nabi melarang. Dan juga di waktu sementara terbitnya matahari. Ini adalah waktu-waktu terlarang yang Nabi larang. Ini adalah dalil-dalil larangan yang bersifat umum. Karena ternyata ada dalil lain yang Nabi perintahkan salat tahiyatul masjid tanpa memandang waktu. Kalau masuk masjid, walaupun di saat waktu-waktu terlarang tersebut, atau salat jenazah di saat waktu-waktu terlarang tersebut, maka tidak mengapa. Karena ada dalil yang menunjukkan salat-salat ini tetap dilakukan walaupun di waktu terlarang. Sehingga ini adalah dalil-dalil yang khusus yang diambil untuk masalah khusus. Paham? Dalil umum tadi tidak dipakai. Bisa dipahami, ikhwan? Ya. Dalil umum kapan dipakai? Selagi tidak ada dalil yang mengkhususkan masalah tersebut. Begitulah masalah yang kita bahas ini. Yang kita bahas adalah sholat. Berarti masalah khusus. Dan ternyata ada dalil. Nabi mengajarkan para sahabat bagaimana bersalawat. Bagaimana cara bersalawat dalam hadis tadi telah kita baca, yang diriwayatkan Imam Bukhari, diriwayatkan Imam Muslim, diriwayatkan Imam Abu Daud dan selainnya dari sekian banyak sahabat. Seandainya memang Said juga dipakai ketika bersalawat kepada beliau, niscaya Nabi pasti mengajarkannya. Dan para sahabat orang-orang yang semangat akan hal tersebut. Tapi karena dalam riwayat yang kita dapatkan ada lafaz Sayyidina, kita pun tidak mengamalkannya. Paham sampai sini, ikhwan? Ya. Anda? Jadi karena permasalahannya adalah permasalahan khusus terkait dengan sholat. Bukan sama sekali kita tidak menyepakati atau tidak menerima gelar sahih bagi Rasulullah SAW. Ya. Dan kita semua mesti berprinsip, ya, bahwa kalau masalah sholat harus dengan dalil yang pasti dan rinci. Ya. Nah, ini juga termasuk dalil pokok yang antum harus hafal. Datang dari sahabat Malik ibnu Huwairith yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nabi bersabda, "Sallu kama ra'aitumuni usolli." Apakah di sini? Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Berarti kalau kita ingin salat, mesti menyesuaikan dengan petunjuk Nabi dalam salat. Terkait dengan salawat ketika tasyahud, ternyata Nabi tidak mengajarkan dengan lafaz Sayyidina. Mana yang kita ambil? Ajaran guru kita atau ajaran Nabi? Ya, sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satu dalil pun yang terkait dengan salat, ya. Yang terkait dengan salat adanya lafaz Sayyidina di saat salawat. Bukan di luar sholat. Kalau di luar sholat silakan, tidak masalah. Kita sedang berbicara Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, boleh masalah. Bagus kan? Sebenarnya para sahabat menggelari dan menyebut Sayyidnya, bahwa Nabi itulah Sayyid kita, boleh, tidak masalah. Tapi karena masalah sholat, Nabi sendiri batasi. Sholatlah kalian cukup dengan apa yang wajarnya. Ya, maka karena Nabi mengajarkan tidak dengan sayyid, kita pun tidak menggunakan sayyid. Hal ini hadirin yang saya muliakan juga diterangkan oleh para ulama besar di kalangan mazhab Syafi'iyah. Di antaranya Imam Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah taala, ketika beliau ditanya tentang hal ini, ya, maka beliau dengan tegas mengatakan bahwa yang lebih tepat dalam masalah ini adalah, ya, ittiba'ul alfaz al-ma'thura arjah, kata Imam Ibnu Hajar. Saya ucapkan lafaz ucapan beliau, ittiba'ul alfaz al-ma'thura arjah, mengikuti lafaz-lafaz yang ada dalilnya itu yang lebih rajih, yang lebih tepat.
Ini Imam Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah ta'ala. Imam Ibnu Hajar termasuk ulama besar di mazhab Syafi'iyah. Dan juga Imam Ibnu Hajar mengikuti Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala dalam sebuah tulisan, Imam Syafi'i disebut oleh Imam Ibnu Hajar. Dia adalah Imam Syafi'i, kata beliau. Semoga Allah meninggikan derajat beliau. Ya, termasuk salah seorang ulama yang paling banyak memuliakan Nabi SAW. Dan ketika beliau menulis sebuah buku, di dalam mukadimahnya, ya beliau menulis Allahumma sholli ala Muhammad sampai akhir, tidak menyebut Sayyidina. Maksudnya apa? Imam Ibnu Hajar ingin menjelaskan Imam Syafi'i lihat tidak menggunakan Sayyidina. Faham? Oleh karena itulah ulama-ulama besar di mazhab Syafi'iyah tidak menyebutkan adanya lafaz ini untuk bersolawat. Seandainya ada yang mengatakan ulama di mazhab Syafi'iyah memang benar ada yang menyebutkan hal tersebut, tapi sekali lagi kita mengikuti petunjuk Nabi yang lebih jelas dan lebih terang dan bisa dipahami tanpa butuh pengawilan, itu lebih utama ya, ketimbang mengikuti siapapun di antara manusia. Kata para sahabat pun, seandainya sahabat menyelisihi Nabi, mari kita ikuti. Mari kita ikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi orang-orang setelah mereka. Ya, baik. Dan bahkan ini saya sampaikan, hadirin yang sahabat dan saya muliakan, justru ya, bila benar-benar kita meyakini Nabi itu sebagai sayyid, kan karena saya tahu dan saya tadi cek lagi ya, sebagian ustaz-ustaz kita ya, di Indonesia ini yang lagi masyhur-masyhurnya yang menetapkan sayyid, di antara alasannya dalam rangka memuliakan Nabi. Alasannya dalam rangka memuliakan Nabi. Para ulama mengatakan kalau kita benar-benar meyakini Nabi itu sebagai sayyid, kalau kita betul-betul meyakini Nabi itu sebagai sayyid, sayyid itu di antara maknanya apa tadi? Pimpinan, panutan, junjungan, itu mana sayyid? Maka mestinya kita mengikuti ajaran beliau saja. Justru, paham? Justru dengan mengikuti ajaran beliau saja. Jangan nambah-nambah, jangan kurang-kurang. Ajaran Nabi ketika berselawat pakai sayyid atau tidak? Pakai sayyid tidak? Tidak pakai sayyid. Kalau begitu, kalau ingin mengikuti ajaran Nabi, jangan pakai sayyid. Itu aja masalahnya. Ya, maka inilah yang benar hadirin, tanpa lafaz sayyid dalam selawat ketika duduk tasyahud, di saat zikir tahiyat, setelah zikir tahiyat, pada tasyahud akhir dalam rangka ittiba. Ya. Baik. Dan bagi yang mengamalkannya, maka jelaslah bahwa hal tersebut tidak ada dalilnya sama sekali terkait dengan sholat. Ya, kita membahasnya tentang sholat, khusus sholat, bukan di luar sholat. Ya, maka selayaknya tidak mengamalkannya sebagai wujud mendahulukan petunjuk Nabi daripada selera kita, daripada anggapan baik kita. Dahulukanlah petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi walaupun demikian, para ulama menjelaskan bahwa tidaklah sampai membatalkan sholat kalau orang menambahkan sayyid. Tidaklah sampai membatalkan sholat. Ya, itu yang benar. Itu yang benar saya katakan. Karena memang terjadi khilaf batal atau tidaknya. Sebagian ulama membatalkan sholat. Kenapa? Karena itu dianggap berbicara kalam yang tidak ada dalilnya dan tidak digunakan. Dan itu bukan kalimat zikir. Beda dengan subhanallah, alhamdulillah, itu kalimat zikir. Kalau sayyid bukan kalimat zikir. Maka sebagai ulama menghukumi batalnya. Dan hukum batal ini justru dari para ulama dari kalangan Syafi'iyah sendiri. Ya. Dalam kitab Hasyiah Tuhfatul Muhtaj, jilid kedua halaman 86. Ya, pengarang menjelaskan bahwa ya, bagi yang sengaja menambah lafaz sayyid itu batal salatnya. Tapi pendapat yang berbeda, terjadi kontradiksi, maka itu sangat potensi. Jangan mempermasalahkan itu. Sebab itu sangat potensi. Dimaklumi yang tidak mungkin terjadi pertentangan kalau datang riwayat tersebut dari Nabi SAW. Itu nggak mungkin bertentangan, nggak mungkin kontradiksi. Kalau terjadi perbedaan lafaz sama-sama dari Nabi dan semuanya sahih, bukan riwayat dari Nabi yang bertentangan, tapi kita yang memahami.
Paham ini? Paham? Tapi kalau yang terjadi perbedaan ini dari riwayat sahabat yang orangnya beda-beda, maka sangat berpotensi terjadi kontradiksi. Paham ini ya Pak? Sampai sini. Tinggallah bagaimana cara mengkompromikan. Nah, ada alasan lain oleh para ulama untuk mengatakan lemahnya hal ini terjadikan hujjah dalam tahiyat. Karena adanya riwayat Umar bin Khattab. Umar bin Khattab pernah membaca zikir tahiyat, bahkan beliau baca di hadapan para sahabat yang lainnya, dan beliau baca dengan lafaz yang pertama, Assalamu alaika. Dan saat itu ada yang masuk. Paham ini? Paham ini? Para ulama akhirnya menjadikan barometer mana yang lebih utama untuk diambil sebagai hujjah. Saya tanya kepada antum semua, antara Umar dengan Ibnu Mas'ud mana yang lebih utama? Mana yang lebih utama? Umar tentunya, sepakat kaum muslimin. Umar lah manusia terbaik setelah Abu Bakar As-Siddiq dan setelah Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Kalau begitu, riwayat Umar yang lebih diambil. Paham? Paham ya ini? Seandainya saya katakan riwayat Ibnu Mas'ud ini sahih dari beliau, karena sebagian ulama mengatakan mau riwayat dikritik kesahihannya. Paham ini? Paham? Itulah yang menjadi alasan para ulama kekeh untuk mengatakan tidak, riwayat yang tepat untuk bacaan ini adalah Assalamu alaika, bukan Assalamu ala nabi. Sekarang pertanyaan, kalau yang menguatkan ini adalah riwayat yang sahih, mau dikemanakan riwayat Umar dan riwayat Ibnu Mas'ud yang lebih sahih dari Ibnu Mas'ud sendiri, dari muttafaq alaih dari Imam Bukhari dan Imam Muslim yang lebih sahih yang tadi telah kita bacakan di awal pertemuan. Ya. Kemungkinannya adalah dimansuh, dan itu nggak mungkin. Ya. Kalau itu semua dimansuh, maka membutuhkan riwayat-riwayat yang menunjukkan bahwa yang datang sebagai nasih, dan ini tidak ada. Semoga tidak bingung. Bingung? Bukan tak bingung. Ya, yang ingin saya jelaskan, saya tekankan bahwa doa tahiyat pada lafaz Assalamu alaika itulah yang tetap diamalkan, bukan Assalamu alaikum. Ini pembahasan yang pertama. Paham sampai sini? Ya. Seandainya antum memakai pendapat yang juga Assalamu ala Nabi, silakan, masalah. Tapi antum lihat aja hujahnya. Seingat saya paling kuatnya mereka mensahihkan riwayat Ibnu Mas'ud ini. Ya, tadi kita telah menjawabnya, ya, bahwa ini adalah ijtihadnya Ibnu Mas'ud. Paham arti ijtihad? Paham arti ijtihad? Apa arti ijtihad? Simpulan beliau Ibnu Mas'ud. Sekarang ucapan sahabat, perbuatan sahabat bisa jadi dalil enggak? Bisa jadi dalil enggak? Atau dalil atau bukan? Dalil atau bukan? Pada dasarnya dalil. Sebab Nabi perintahkan, fa'alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Wajib bagi kalian berpegang sunnah dengan sunnahku dan sunnah yang para khulafa ar-rasyidin. Khulafa ar-rasyidin penyebutan Nabi ini mewakili sahabat. Tapi dengan syarat. Syaratnya apa? Syaratnya apa? Bila tidak terjadi kontradiksi dengan sahabat yang lain. Paham? Pertanyaan lagi, mungkinkah pada diri sahabat terjadi perbedaan pendapat? Sangat mungkin. Ya, karena mereka sudah berpisah dengan Nabi tidak ada lagi di tengah mereka, dan wajar bila terjadi perbedaan pendapat karena mereka manusia biasa. Memahami suatu nas beda. Di masa Nabi saja sudah terjadi perbedaan pendapat di antara para sahabat. Tapi ada Nabi, lalu Nabi luruskan. Tahu hadis Bani Quraidah? Pernah dengar hadis Bani Quraidah? Itu Nabi kumpulkan sahabatnya, mengutus sahabat ke Bani Quraidah. Pesannya Nabi, kalian jangan sholat asar kecuali sudah sampai di Bani Quraidah. Itu ucapan Nabi, ucapan Nabi. Jangan sholat asar kecuali sudah sampai di Bani Quraidah. Bani Quraidah ini dekat kota Madinah. Orang Yahudi tinggal di sana. Ya. Pergilah pasukan, utusan. Di tengah jalan masuk waktu asar, berhentilah mereka. Terjadi perbedaan pendapat di antara para sahabat. Sebagian mengatakan kita harus sholat sekarang. Yang lain tidak, mengatakan enggak,
kita harus ikuti perintah Nabi sesuai dengan zahirnya. Nabi katakan jangan sholat kecuali udah tiba di sana. Ya udah kita jangan sholat kecuali udah tiba di sana. Yang tadi mengatakan maksud Nabi itu supaya kita cepat jalannya. Tapi ternyata kita sudah mau habis di sholat asar, belum juga sampai. Terjadi perbedaan pendapat. Ini masalah besar, ya tidak? Masalah besar ya ini? Masalah besar. Akhirnya betul-betul terjadi perbedaan. Ada yang sholat saat itu, ada yang nggak sholat. Benar terjadi. Itu Sahih Bukhari. Mereka pergi setelah sholat, mereka yang itu bagus yang sabar. Mereka berbeda pendapat, tapi tetap saling rangkul. Yang nggak sholat nunggu. Coba bayangkan kalau zaman kita, macam-macam, beda sedikit aja sudah. Mereka enggak. Itulah para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ya, akhirnya sampailah mereka dari Mekah dan urusan selesai, pulang mereka ke Mekah. Apa yang kembali? Ya, pulang mereka ke Madinah. Dari Madinah itu balik dekat kota Mekah. Pulang mereka ke kota Madinah, dilaporkan ke Nabi SAW. Nabi SAW tidak menyalahkan satupun di antara mereka. Itulah para ulama akhirnya menyimpulkan ini di antara dalil yang menunjukkan bahwa perbedaan dalam masalah fikih itu muktabar, dibenarkan. Selagi memang ada dasarnya, ya, ada kemungkinan dari dasar-dasarnya. Baik, kita sekarang bahasannya. Jadi terjadinya perbedaan di antara para sahabat itu sangat potensi. Nah, dalam masalah kita ini yang terjadi perbedaan antara siapa dengan siapa? Ibnu Mas'ud dengan Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Maka para ulama menyimpulkan kalau terjadi perbedaan antara sahabat, kadang di antara patokan mereka ambillah yang paling utamanya di antara yang berbeda itu. Sekarang Umar lah yang paling utama dan jelas, ya, dalam masalah ini. Oleh karena itulah untuk masalah ini yang tetap adalah assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Masalah yang kedua masih terkait dengan doa tahiyat ini, tentang lafaz, ya, tentang lafaz wahdahu la syarika, ya, asyhadu an la ilaha illallah. Di sebagian riwayat ada lafaz tambahan wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Antum harus hafal dengan mati, ya. Istilah orang hafal mati gitu. Doa tahiyat, ya, coba baca as-salatu tahiyyatu lillah, terus baik. Sekarang pembahasan kita di akhir doa tahiyat yaitu syahadatain, ya. Sebagian riwayat ada dengan lafaz asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Namun para ulama menjelaskan lafaz wahdahu la syarikalah ini adalah tambahan lafaz yang tidak wahid atau tidak terdapat pada as-sahihaini, pada riwayat asal yang ada di Sahih Bukhari dan ada di Sahih Muslim dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Kesimpulannya apa? Para ulama melemahkan dengan lafaz wahdahu la syarikalah. Maka yang benar bahwa tambahan lafaz wahdahu la syarikalah ini dilemahkan oleh para ulama karena riwayat yang dibawakan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah dari jalan Abi Ubaidah dari bapaknya, dan kata Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani sanad hadis dengan riwayat ini dhaif. Kata Ibnu Hajar Asqalani sanad untuk riwayat ini dhaif, ya. Dan juga datang dari Ibnu Umar dalam Abu Dawud, riwayat Imam Abu Dawud wa huwa dhaif, ya. Dan juga didhaifkan oleh Syekh Muqbil dalam Ahadits Mu'allal, ya. Didhaifkan oleh Syekh Muqbil bin Hadi Al-Yamani rahimahullah ta'ala. Jadi tinggallah untuk masalah lafaz wahdahu la syarikalah tidak dipakai. Paham hadirin? Paham ini? Jadi tetaplah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, tanpa wahdahu la syarikalah. Catat
Pertanyaan kedua. Paham sampai sini, hadirin? Paham dari sini? Baik, catatan yang ketiga. Yang ketiga, ini setelah tahiyat. Karena pembahasan kita dalam pembahasan duduk tasyahud akhir, bahkan kita dalam pembahasan tasyahud akhir, maka mesti juga dijelaskan tentang sholawat. Nah, yang saya maksudkan tadi, pembahasan sholawat itu bahasa tersendiri. Tentang bacaan tahiyat sudah selesai. Paham ya, ikhwan? Paham ya? Jadi yang kita pegang adalah hadis yang muttafaq alaih dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, dengan assalamu alayka dan dengan tanpa wahdahu la syarika. Itu yang rajih insyaallah taala. Paham sampai di sini? Pembahasan selanjutnya tentang bersolawat setelah doa tahiyat tadi. Tentang bersolawat setelah doa tahiyat tadi. Hadirin yang saya hormati dan saya muliakan, ikhwan dan akhwat, membaca salawat setelah zikir tahiyat pada tasyahud akhir. Paham ini? Membaca salawat setelah bacaan tahiyat pada duduk tasyahud akhir. Perhatikan di penjelasan saya, jangan salah paham. Membaca salawat setelah zikir tahiyat pada duduk tasyahud akhir. Paham sampai sini? Paham kalimatnya? Diperselisihkan para ulama hukumnya. Imam Nawawi, Imam Ibnu Qayyim menjelaskan ada 3 hukumnya di tengah para ulama. Ada yang mengatakan rukun, ada yang mengatakan wajib, bahkan ada yang mengatakan sunnah. Ya. Dari 3 pendapat ini yang kita rajihkan, wallahu ta'ala alam bisawab, adalah pendapat yang mengatakan rukunnya salawat setelah tahiyat di tasyahud akhir termasuk rukun. Kenapa dikatakan termasuk rukun? Banyak dalil. Dalam beberapa riwayat, seperti riwayat Ibnu Mas'ud sendiri, seperti riwayat Ka'ab Ibnu Ujrah, ya, ketika para sahabat bertanya kepada Nabi SAW, bagaimana kami bersolawat kepadamu di saat sholat? Lalu Nabi mengajarkan hal tersebut. Dan bahkan Ibnu Baz rahimahullah ta'ala menjelaskan adanya riwayat yang menunjukkan tidak sahnya salat seseorang ketika Nabi SAW menegur ketika dia tidak membaca salawat. Walaupun memang riwayat tersebut tidak sharih menunjukkan batalnya salat, tapi kata Syekh bin Baz rahimahullah taala, karena sahabat tersebut waktu itu ya adalah orang yang tidak mengerti salat dengan baik. Kata Syekh bin Baz rahimahullah taala, maka kata beliau, tetaplah hukum rukunnya salawat ini bagi orang yang mengerti. Wallahi, kata beliau, wallahu a'lam anna dzalika li jahlihi fayastadillu bihi ala suqutiha al-jahil biwujubiha wa mithluhu an-nasi wa taqaddama laka anna hadha qaul Ishaq ibn Rawahai mansusah an Ahmad ikhtaruha من ذكر آنفا وعلى هذا القول تجتمع الأحاديث الواردة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والأخذ بالقول الأول أحوال. Kata Syekh bin Baz rahimahullah taala, ada riwayat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam menegur orang yang tidak membaca salawat dalam salatnya. Tapi memang dalam riwayat tersebut Nabi tidak menyuruh orang tersebut mengulang salatnya. Itulah yang menjadi alasan para ulama akhirnya mengatakan kalau begitu tidak rukun. Tapi kata Syekh bin Baz rahimahullah taala, wallahu a'lam anna dzalika li jahlihi. Riwayat tersebut pada sahabat tersebut menunjukkan karena ketidaktahuannya. Ya, dan ketidaktahuan ini menggugurkan apa yang menjadi kewajiban bagi seorang karena jahilnya. Dan seperti itu juga orang yang lupa. Dan ini telah diterangkan oleh Imam Ishaq ibn Rahawai. Ishaq ibn Rahawai mansusah an Ahmad, dia menukil dari Imam Ahmad, dan juga ini dipilih oleh beliau dalam penjelasan sebelumnya. Maka dengan demikian pendapat yang mengumpulkan semua hadis-hadis dalam hal ini tentang bersolawat kepada Nabi SAW adalah pendapat yang pertama. Itulah yang lebih hati-hati. Karena memang hadirin, ya, dalam riwayat yang Nabi
Riwayat yang lain, ya, para sahabat seperti Ibnu Mas'ud mengatakan, Nabi mengajarkan kami bersolawat kepada beliau seperti mengajarkan kami Al-Quran. Saking menekankannya salawat. Lalu yang lain mereka mengatakan Nabi memerintahkan kami untuk bersolawat kepada beliau dengan salawat ini. Memerintahkan. Ini semua kalimat-kalimat yang menunjukkan akan penekanan hal tersebut. Kalau ada yang berdalil bagi para ulama yang mengatakan wajibnya, kata mereka di dalam hadis al-musii'u sholatuhu, Nabi tidak menyebutkan sholawat. Ingat hadisnya? Hadis apa? Al-musii'u sholatuhu. Tidak ada di situ Nabi mengajarkan sholawat. Kalau begitu menurut jawabannya sebagaimana tentang Al-Fatihah. Dalam hadis al-musii'u sholatuhu, kalau antum cermati, Nabi tidak mengajarkan Al-Fatihah. Silakan dicermati. Nabi tidak mengajarkan Al-Fatihah dalam hadis itu. Apakah kita katakan bahwa Al-Fatihah tidak rukun? Lalu menutup mata dan menafikan riwayat-riwayat yang banyak sekali dengan lafaz tegas Nabi mengatakan tidak sah salat tanpa Al-Fatihah? Kan tidak. Paham ini? Makanya di mazhab Abu Hanifah, Al-Fatihah tidak rukun, tidak wajib, sunnah. Kenapa? Karena di hadis al-musii'u sholatuhu, Nabi dengan lafaz iqra ma tayassara laka minal Qur'an. Bacalah yang mudah bagimu dari Al-Qur'an. Dengan ucapan Nabi inilah mereka mengatakan kalau begitu Al-Fatihah enggak diwajibkan. Sebab seseorang kalau sholat ingin baca Al-Qur'an, mana yang mudah bagi dia? Kalau Al-Fatihah dia enggak bisa, ya udah gugur kewajiban. Kata sebagai ulama di mazhab Hanafi. Tapi pendapat ini pendapat yang tidak oleh para ulama, tidak sampai pada. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Maka ini tentang tajdid, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita, ya, dan petunjuk Nabi itulah yang terbaik untuk kita dahulukan, ya, karena Nabi SAW telah sempurna mengajarkan kita bagaimana cara sholat. Ya, semoga Allah Jalla wa'ala memberikan hidayah dan taufik kepada kita semuanya untuk mengikuti segala petunjuk Nabi, dan semoga Allah Jalla wa'ala memberi hidayah agar kita bisa beribadah sesuai dengan yang Dia inginkan dan Dia ridhoi, dan dengan yang menjadi sebab ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaih. Ada yang bertanya? Penjelasan saya membingungkan? Hah? Membingungkan? Kalau membingungkan bilang, kita bingung bareng-bareng. Hah? Ada yang bertanya tidak? Ya. Kalau baca sholawat itu, sholawat akhir tadi kan jelas ya.